Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Citar Danasianturi dengan NIM 2451504071111057 dari kelas Administrasi Basis Data A. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai simulasi pencadangan dan pemulihan data. Jadi deskripsi tugas yang akan saya lakukan adalah saya menggunakan sebuah database bernama rumah sakit yang mengelola data obat, pasien, dokter, dan juga resep di sebuah rumah sakit. Simulasi ini digunakan untuk mendemonstrasikan 4 studi kasus, yaitu logging, backup, recovery, dan juga restore. Nah, jadi dengan keempat hal ini, database rumah sakit ini dapat terjaga keamanan dan keutuhan datanya dari kehilangan atau kerusakan. Selain itu, database juga dapat dipulihkan ke kondisi terakhir sebelum gangguan itu terjadi. Berikut ini adalah struktur tabel yang akan saya gunakan, di mana ada 4 tabel, yaitu pasien, dokter, obat, dan juga resep, di mana tabel resep ini terhubung ke 3 tabel sebelumnya, yaitu pasien, dokter, dan juga obat. Selanjutnya, pencadangan dan pemulihan data itu terbagi jadi 4 jenis. Yang pertama ada logging, di mana sistem itu mencatat otomatis semua transaksi yang terjadi pada database, sehingga setiap perubahan itu dapat dilacak dan di roll forward saat terjadi kesalahan. Kemudian pada backup, jadi data yang ada pada database itu disalin ke media penyimpanan fisik lain, sehingga data yang hilang atau rusak itu tidak sepenuhnya hilang. Kemudian ada restore, di mana kita bisa mengembalikan data yang sudah di backup ke kondisi semula. Dan terakhir ada recovery, di mana kita memulihkan data dan database agar kembali ke keadaan normal setelah ada gangguan. Selanjutnya masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu logging, di mana kita menyimpan semua log aktivitas atau transaksi itu di dalam sebuah folder bernama arsip log yang disimpan pada direktori home dan juga db2in1. Di mana pada CentOS kita perlu masuk dulu ke dalam owner instance, yaitu db2in1. Kemudian di sini kita membuat sebuah directory baru bernama home, db2in1, dan juga arsip log untuk menyimpan loggingnya. Kemudian kita perlu memulai kembali db2-nya, dan kita mengupdate konfigurasi, dimana kita perlu mengupdate konfigurasi untuk database rumah sakit ini menggunakan logarchmet ini yang disimpan di dalam directory yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga sekarang semua log transaksi itu sudah disimpan ke dalam directory arsip log. Selanjutnya kita menjalankan perintah db2 terminate untuk agar nantinya konfigurasi yang sudah kita buat tadi itu tersimpan, dan kemudian kita melakukan koneksi database ke rumah sakit. Setelah melakukan login, di sini saya akan mencoba melakukan backup. Untuk backup sendiri terdapat 4 jenis backup. Yang pertama ada full backup, di mana kita menyalin seluruh isi database termasuk tabel, indeks, dan juga log. Yang kedua ada incremental backup, di mana kita hanya menyalin hanya pada data yang berubah sejak backup terakhir. Kemudian ada delta backup, di mana kita menyalin atau mencadangkan perubahan sejak backup terakhir tapi hanya pada level page. Kemudian ada table space backup, di mana backup yang kita lakukan hanya pada table space tertentu pada sebuah database. Selanjutnya saya masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu backup secara full, di mana kita akan menyalin seluruh isi database itu ke dalam directory home, db2in1, dan juga backups. Kemudian pada CentOS, setelah tadi kita kan sudah berhasil membuat login ya di sini. Selanjutnya kita itu akan membuat sebuah backup. Tetapi sebelum itu kita perlu melihat dulu list db2 yang masih aktif. Nah, di sini masih ada gitu ya. Database rumah sakit ini masih terhubung ke db2, maka kita itu perlu memutus koneksi database rumah sakit ini dengan perintah force application all, supaya nanti proses backup kita itu dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan. Kemudian db2 di stop dan dimulai lagi. Lalu baru kita bisa menjalankan perintah untuk membackup db rumah sakit ini ke dalam directory backup yang sudah kita buat sebelumnya. Maka di sini kita sudah berhasil membackup database rumah sakit secara full. Selanjutnya untuk studi kasus restore dan recovery, di sini saya membuat sebuah kasus di mana terdapat seorang dokter, dia tidak sengaja menghapus data resep milik pasien dengan ID pasiennya adalah 2 dari tabel resep. Nah, akibatnya database resep pasien tersebut kan hilang dari sistem database. Maka kita perlu melakukan sebuah proses restore dan juga recovery agar data tersebut dapat dikembalikan. Di sini dengan menjalankan perintah delete from db2in1 resep, di mana ID pasien adalah 2. Jadi pada Debiver di sini saya akan mensimulasikan bagaimana seorang dokter itu tidak sengaja menghapus data resep pasien dengan ID-nya adalah 2. Ya, kemudian setelah di run, di sini dapat dilihat bahwa seorang dokter tadi menghapus data resep milik pasien dengan ID-nya adalah 2. Selanjutnya pada studi kasus yang ketiga, yaitu saya akan mencoba melakukan restore, di mana kita mengembalikan data yang sudah di backup atau data yang sudah di-delete tadi itu ke kondisi semula. Di mana pada CentOS itu perlu sama seperti sebelumnya, kita perlu melihat dulu database yang aktif. Jika masih terdapat database rumah sakit yang masih terhubung, kita perlu memutuskan koneksi ke database tersebut. Kemudian setelah kita memulai kembali db2-nya, kita bisa dapat melakukan restore database rumah sakit dari directory database backup, di mana setelah saya menjalankan perintah ini, database itu sudah berhasil di restore kembali. Di kasus terakhir pada pemulihan dan pencadangan data secara full, yaitu adalah recovery, di mana kita memulihkan database ke kondisi semula atau kondisi stabil setelah terjadi kesalahan tadi dengan menggunakan perintah roll forward.
Dimana setelah tadi kita sudah berhasil merestore database, kita bisa langsung menjalankan perintah roll forward dengan DB2 roll forward DB rumah sakit pada to end of backup and complete. Jadi kita itu akan mengembalikan kondisi database itu ke kondisi di mana tadi terakhir kita melakukan sebuah backup, dan di sini dapat terlihat bahwa sudah berhasil dilakukan restore pada database rumah sakit, di mana statusnya itu tidak pending dan sudah berhasil dilakukan roll forwardnya. Selanjutnya, setelah tadi saya sudah berhasil mendemonstrasikan mengenai 4 studi kasus secara full, di sini saya akan mencoba secara incremental. Yang pertama saya lakukan adalah backup secara incremental, di mana di sini data yang dicadangkan adalah data yang berubah itu sejak backup terakhir ke dalam database. Di mana backup incremental ini saya lakukan di dalam directory home, DB2N1 dan juga backups. Lalu pada CentOS di sini saya melakukan DB2 koneksi dulu ke dalam database rumah sakit. Lalu kemudian saya mencoba untuk membackup database rumah sakit ini secara incremental. Tetapi di sini belum berhasil karena saya itu belum menyalakan tracking modifiernya. Setelah saya menyalakan tracking modifiernya, kemudian saya harus menjalankan perintah DB2 terminate dan DB2 ini di stop, dan kemudian saya start kembali. Setelah itu di sini saya mencoba kembali, di mana DB database ini saya update lagi backupnya secara incremental, tetapi di sini belum berhasil karena sebelumnya saat membackup database rumah sakit secara full itu tidak dijalankan setelah saya menyalakan tracking mode ini. Jadi sekarang setelah saya menyalakan tracking mode ini, saya perlu menjalankan kembali backup database secara full. Kemudian baru saya bisa berhasil menjalankan backup database ini secara incremental. Lalu di sini dapat dilihat bahwa backup secara incremental sudah berhasil dijalankan. Setelah tadi saya sudah berhasil membackup data secara incremental, selanjutnya di sini saya akan merestore secara incremental. Nah, restore incremental itu apa? Jadi di mana kita itu mengembalikan sebuah data dengan menggabungkan backup secara full dan juga backup incremental, sehingga data yang kita restore ini mencapai kondisi data yang terbaru. Jadi seperti sebelumnya ini kan saya sudah berhasil menjalankan backup secara incremental. Kemudian di sini saya mencoba mengkoneksikan DB2 ke database rumah sakit, di mana di sini saya membuat sebuah case di mana ada seorang dokter yang tidak sengaja menghapus resep milik ID pasien dengan ID pasiennya adalah 3. Kemudian delete ini dilakukan commit, dan juga di sini setelah saya cek kembali bahwa ID pasien dengan 3 itu sudah tidak ada lagi di tabel resep. Setelah itu kita melakukan cek kembali apakah ada database yang terhubung saat ini ke DB2. Lalu di sini dapat lihat bahwa database rumah sakit masih terhubung ke DB2. Maka dari situ kita perlu memutus koneksi ke database tersebut dengan perintah DB2 force application all. Kemudian kita mereset koneksinya, dan kemudian di sini baru kita mulai perintah untuk merestore database. Yang pertama, kita itu perlu merestore database itu dari directory backup pada backup yang secara full tadi. Makanya di sini dijalankan perintah DB2 restore database rumah sakit from directory-nya yang diambil pada saat tanggal dan juga waktu backup full itu dilakukan. Setelah itu, setelah berhasil dijalankan, nah di sini sudah ditulis bahwa restore database itu secara full sudah berhasil. Kemudian kita perlu merestore database itu secara incremental nih dari directory backups yang diambil pada saat backup secara incremental itu berhasil dijalankan. Maka setelah perintah ini restore database dari rumah sakit itu berhasil dijalankan. Maka dengan ini kita sudah berhasil melakukan restore secara incremental, di mana kita perlu merestore database secara full terlebih dahulu, baru kita bisa merestore database secara incremental. Lalu di sini artinya kita sudah berhasil merestore data tersebut. Terakhir di sini saya akan mencoba melakukan recovery secara incremental, di mana recovery ini kita akan memulihkan database ke kondisi terakhir dengan menerapkan hasil restore incremental dan juga transaksi supaya semua perubahan terbaru yang tadi terjadi itu tersimpan kembali. Kemudian setelah itu kembali ke CentOS. Di sini dapat terlihat setelah saya berhasil merestore database secara incremental, di sini saya mencoba melakukan roll forward atau melakukan recovery pada database rumah sakit. Tetapi di sini saya mengalami kegagalan roll forward atau recovery karena dikatakan bahwa restore saya sebelumnya masih dalam progress atau belum selesai di restore. Kemudian di sini saya beberapa kali mencoba melakukan restore kembali dengan waktu yang berbeda-beda, tetapi masih mengalami kegagalan dalam nge-restore. Setelah mencoba beberapa query berturut-turut, di sini saya mencoba kembali dengan menggunakan query atau perintah seperti ini, DB2 restore database rumah sakit incremental from directory, di mana kita melakukan sebuah backup yang diambil pada saat kita pertama kali melakukan backup secara full setelah tadi kita sudah menyalakan tracking mode-nya itu.
Jadi di sini berhasil dilakukan restore pada backup yang full. Setelah itu saya mencoba kembali untuk melakukan restore secara incremental dari directory backups, tapi waktunya itu adalah pada saat saya melakukan backup secara incremental. Kemudian di sini saya coba jalankan dan berhasil dilakukan. Setelah kedua restore berhasil dijalankan, di sini saya mencoba melihat status dari roll forward. Nah, sekarang saya dapat melihat status dari roll forwardnya bahwa di sini roll forward statusnya adalah DB pending. Sebelumnya saya mencoba melihat status roll forward tapi tidak bisa, tapi sekarang itu sudah dapat terlihat. Nah, karena sekarang sudah dapat terlihat, artinya kita sudah hampir berhasil melakukan roll forward. Setelah itu saya mencoba menjalankan perintah roll forward tersebut dengan menggunakan perintah DB2, roll forward database rumah sakit pada waktu seperti yang ditampilkan di status roll forwardnya sebelumnya. Tetapi di sini saya mengalami kegagalan karena kesalahan pada timingnya. Kemudian di sini saya mencoba kembali melakukan roll forward menggunakan perintah yang sama, tetapi pada waktu yang sudah diberikan oleh pemberitahuan sebelumnya, yaitu yang bagian ini. Dan di sini dapat terlihat bahwa roll forward ini sudah berhasil dilakukan. Jadi sekarang dapat dikatakan bahwa saya sudah berhasil melakukan recovery pada database rumah sakit. Selanjutnya saya mau mencoba melakukan cek setelah saya tadi berhasil melakukan recovery pada The Beaver, bahwa di sini saya menjalankan perintah select all from DB2 in 1 reset, dimana harusnya setelah recovery itu berhasil dijalankan bahwa sekarang ID pasien dengan ID-nya 3 itu sudah berhasil masuk kembali ke database. Setelah dijalankan bahwa terlihat sekarang bahwa ID resep milik pasien nomor 3 ini sudah berhasil masuk, artinya kita sudah berhasil melakukan proses recovery secara incremental. Dari hasil simulasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proses logging, backup, restore, roll forward pada DB2 itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan serta keamanan data. Dengan menerapkan backup secara full dan juga incremental secara berurutan, selain itu kita juga dapat memulihkan menggunakan roll forward, database itu dapat dikembalikan ke kondisi semula walaupun sebelumnya terjadi sebuah penghapusan yang tidak sengaja atau misalnya ada kerusakan data. Dengan demikian, maka proses pencadangan dan pemulihan data ini penting dapat berjalan efektif dan juga memastikan operasional sistem database ini dapat berjalan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.